Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sugeng dalu, dulur-dulur sedoyo, dimanapun berada. Alhamdulillah di pertengahan November ini, di November Rain gitu ya, kalau di Guns N' Roses gitu ya, band Amerika itu ya. Terus mendekati kontestasi-kontestasi, mudah-mudahan semua kondisi aman. Sedikit laporan Ustadz, kalau di GCR apapun aman. Gitu. Yang penting ngopi, selama masih bisa ngopi, masih bisa ngerokok, insya Allah semua aman. Selama pos security masih bisa dibuat ngopi masih aman. Masih aman. Gitu. Selama PS masih bersanding. Iya. Alhamdulillah bapak-bapak ini pelepasan stresnya cukup rokok dan ngelamun itu satu. Kedua itu ngaji, itu dua pelepasannya, stresnya. Ketiga itu main PS, Ustaz. Jadi kita mah paketnya paket 50.000 juga stres itu keluar. Jadi nggak harus ke mall gitu ya. Nggak harus ke Tanah Abang, alhamdulillah sih. Nggak harus tawaf di Tanah Abang, nggak harus. Atau saya mah 20 lah, 20.000. Gitu. Soalnya agak awet gitu kalau kretek. Iya. Ya alhamdulillah kondisi aman. Nah, di kondisi malam yang aman ini alhamdulillah eh kemungkinan ada konten mungkin yang agak menjurus ke sejarah nanti Ustadz. Lah, Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Nah, ini jadi bukan cuma hari guru tapi bulan guru nasional Seniki Ustadz. Terus ada 4 pahlawan nasional yang berlatar belakang guru. Ada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kartini, Kiai Hajar Dewantara, gitu. Nah memang ini saya tertarik sama dua tokoh ini. Kalau ini kayaknya di sekolah mah kita udah sering ya. Nah bagaimana mengaitkan keagamaan, kenasionalismean, dan pendidikan gitu. Kira-kira Ustadz ada insight nggak mengenai apa yang leluhur-leluhur kita itu? Betapa apa ya perjuangannya dan seterusnya, pakai sarung apa enggak pas ngajar gitu ya, apa pakai ubeng-ubeng apa enggak gitu, apa slogan 1 lawan 1 kayak begini atau gimana gitu. Kira-kira Ustadz punya memori atau kabar tentang itu nggak? Itu kan katanya ini Pak, ada lagunya apa leluhur kita itu seorang pelaut. Laut ya, nenek moyangku. Oh, nenek moyangku. Iya. Berarti nenek berarti yang laut atau enggak bapak berarti. Bukan pembalap, bukan. Bapak kayak Obet, ini gini-gini aja. Kerjanya bapak gini-gini aja. Kan itu kan berangkatnya ini sih. Kalau unsur religi itu kan kembali lagi kepada tugas kenabian ya. Ya walaupun itu tidak mendapatkan wahyu, gitu kan. Tapi lebih kepada penyampaian pesan Tuhan. Gitu. Penyampaian pesan Tuhan dalam ini adalah agama ya, pada umat manusia. Yang jargonnya itu adalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi faktor utama di dalam terutusnya Nabi itu adalah membangun sebuah karakter bangsa. Membangun sebuah karakter. Jadi bisa dikatakan menjadi manusia yang berkarakter. Berkarakter manusia. Bukan berkarakter hewani gitu Pak. Karena kan kalau di dalam istilah kami manusia itu termasuk mamalia Pak. Iya, menyusui ya. Menyusui. Sampai sekarang juga masih udah gede-gede begini. Udah pada bewokan. Ya lanjut Ustaz. Katanya kan mamalia kan. Jadi kalau istilah istilah biologi kan mamalia itu. Tapi kalau secara istilah ilmu syariat itu namanya hayawanun natik ya. Artinya hewan yang bisa berpikir. Berpikir, berakal, dan bisa berkreasi gitu. Nah, itu kan kalimatnya ada
satu kesamaan dengan unsur mamalia yang lain yang memiliki kebutuhan kawin, makan, minum, Tidur. berkumpul. Nah, karena rata-rata semua mamalia itu hidupnya berkelompok, Pak. Betul. Berkelompok, kecuali macan. Macan juga berkelompok, Pak, ketika musim kawin, Pak. Nah, kalau udah lewat musim kawin sendiri lagi kayak gitu. Nah, sampai ada ceritanya itu Raja Hutan itu, Pak. Itu yang cerita Sujiwo Tejo itu kan. Raja Hutan itu yang masih semua ditakuti oleh penghuni rimba. Cuma kucing yang berani. Kan itu, Pak. Yang berani ngomong sama macan. Nah, terus ditanya kan itu. Kamu nggak sopan sama raja kami. Dulu saya seperti itu. Semenjak saya punya istri, saya jadi seperti ini. Bahasanya kan ada istilahnya yang hebat itu kan kalau istilah dari apa dari kalau nggak salah itu Ibnu Khaldun ya. Jika engkau ingin melihat bagaimana kehebatan manusia, lihatlah siapa istrinya dan siapa ibunya. Ternyata emang benar. Kesuksesan itu kan, Nabi siapa istrinya? Gitu sih ya. Kesuksesan di dalam berkarir sebagai utusan Tuhan kan, berkarir rasanya. Nah, itu tidak lepas daripada kiprah terbesarnya dari sang istri kan gitu, Pak. Ya walaupun kadang besarnya itu ngalahin suaminya, Pak. Yang tadinya macan, Pak, kan itu kan. Jadinya kucing, Pak. Di luar itu Pak. Iya, luar biasa. Macan panggung. Bahasanya kalau di luar itu Raja Wali, Pak. Di rumah itu mana komplit. Istilahnya kan begitu sih. Nah, yang kita lihat daripada pahlawan saat ini kan, kali kaitannya dengan unsur religinya kan. Kan konteksnya tidak hanya sekedar mereka hanya tokoh yang pandai di dalam beragama, tapi juga tokoh yang pandai mencontohkan agama yang baik. Kalau hanya sekedar pandai agama, itu sudah banyak. Tapi pandai mencontohkan agama. Agama yang kita anut, itu bisa diaplikasikan sesuai dengan kebaikan yang berkesinambungan. Nah, kan dari beliau ini kan larinya kepada contoh pemeluk agama atau tokoh agama yang menyampaikan agamanya dengan perilaku. Tidak dengan hanya bahasa verbal itu, tapi juga bahasa perilaku. Dan ini yang sukses, Pak. Langka udah kayak gitu, Pak. Kita itu tidak kehabisan contoh, tapi kehabisan pencontohan. Kita ya kehabisan stok, Pak. Mencontohkan kepada yang lain itu bagaimana? Kalau contoh sudah banyak, tapi kemampuan mencontohnya kita itu masih belum sepenuhnya kan. Walaupun memang plagiat gitu, Pak. Kalau saya itu Ustadz ya, melihat Kiai Wahid Hasyim misalnya, anak dari Kiai Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau kan Menteri Agama juga. Iya. Gitu. Terus dari Mas Yumi Natsir, Muhammad Natsir, itu kan agamanya juga bagus. Tapi mereka bisa menyontohkan mereka sebagai negarawan. Gitu. Jadi dari garis Wahid Hasyim, dari Muhammad Natsir gitu ya. Terus awalnya dulu mertuanya Soekarno juga Cokro Aminoto, syariat Islam. Menurut saya agamanya itu iya gitu ya, tapi justru negarawannya yang lebih gegap gempita gitu, dan dia itu diakui oleh kawan maupun lawan. Jadi itu satu. Terus mereka selain dikenal gegap gempita, macan panggung gitu, macan podium gitu ya. Macan panggung, Pak ya. Macan panggung. Bukan macan ranjang, Pak. Nah, macan panggung. lain.
Cokro Aminoto misalnya, Cokro Aminoto tuh buyutnya Maya Estianty ya, gitu. Jadi Ahmad Dhani itu dapat Maya Estianty itu luar biasa gitu, dari segi bibit-bibit bobot. Tapi kan itu semua kalah tetap dengan hal-hal tertentu, misalnya seperti itu. Nah, tapi kan Kanjeng Nabi, Ustadz, setahu saya ada jalan kenabian itu yang punya ciri-ciri salah satu jalan sunyi gitu. Bahwa jalan kenabian itu jalan sunyi. Mungkin kecuali Nabi Sulaiman dan nabi-nabi yang raja gitu. Saya pikir Nabi Isa gitu ya. Terus Nabi Muhammad itu kan juga jalan-jalan sunyi ya. Nah, kira sunyi itu maksudnya ya di Gua Hiro, terus terasingkan gitu ya. Nah, ketika masuk ke konteks Indonesia gitu ya, pasti kiai-kiai kita itu termasuk Kiai Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Muhammad Natsir, Cokro Aminoto itu juga pasti mengalami waktu-waktu yang sunyi juga, Ustaz. Dan apa yang mereka lakukan gitu. Sebenarnya itu kan kalau sekedar wahyu, Pak, wahyu itu lebih tertujunya pada tekstual ya, Pak. Yang sulit itu konteksnya, Pak. Secara kontekstual untuk membahasakan aturannya Tuhan gitu. Kalau yang sekedar janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena Takut, takut miskin, fakir gitu fakir. kan, takut melarat. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan anak-anak kalian. Nah, itu kan konteksnya membunuh di sini kan kalau dulu kan dipahami wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika bayi-bayi tak berdosa dibunuh hidup-hidup, iyalah dibunuh hidup-hidup, dibunuh mati-mati itu namanya. Namanya ayam chicken gitu, Mas. Dan dibunuh, maksudnya dikubur hidup-hidup, mau udah Iya. itu kan, dikubur hidup-hidup. Atau konteks kayak gini sebenarnya dimaknainya punya kewajiban untuk mengurusi mereka dalam kehidupan yang layak. Jangan sampai menjadi generasi sandwich. Nah, itu. Kan banyak cerita kayak gitu, Pak ya. Itu apakah buruk? Oh tidak, gitu kan. Kalau emang niatnya itu birrul walidain kan gitu loh, Pak. Berbakti kepada orang tua itu tidak ada yang salah dan itu adalah perintah kan. Kembali lagi kepada kesiapan mental lagi ya kan. Gitu. Makanya kan kalau istilahnya banyak anak banyak rezeki, iya Pak Rofet. Banyak anak banyak rezeki kan. Jadi diulangi lagi kayak kemarin itu. Pokoknya mah kalau misalnya pas lagi tempur, lagi konflik gitu kan. Kita tunggu saja nanti ada akikoh di kemudian hari. Maaf ini kan habis konflik habis ada terjadi konflik kayak gini. War itu Pak, kalau di Mabar itu Pak. Lagi war ini mana? Itu biasanya kita tunggu aja, pasti akan ada akikoh kan. Ini hasil yang terbaik ini Pak. Iya, jadi buat para tetangga juga tenang aja. Kelontang-kelontang itu pasti hasilnya baik gitu. Jadi kalau seandainya ada pertempuran tetangga kita, bulat ya kan. Aja gitu. Iya, aja mau kono. Terus. Ini bisa untuk peredamnya itu tadi, Pak. Nah, terus kalau kaitannya sama apa? Sunyi. Ya, terus jalan sunyi Jalan itu kan. sunyi. Jalan sunyi itu lebih memanai kepada konteksnya ya seperti yang disampaikan tadi itu kan wala taqtulu auladakum. Jangan kalian bunuh. Nah, itu pelajarannya itu kamu punya kewajiban memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak kalian. Jangan sampai penderitaan itu terwariskan oleh generasi selanjutnya. Gitu loh. Malah jadinya kemiskinan terstruktur kayak kemiskinan gitu. Struktural. Dan ini benar Pak, makanya sekarang kan real ya Pak ya. Ada istilahnya itu 2 anak cukup, 2 istri ribut. Iya udah 2 anak aja Pak. 2 cukup, 2 istri ribut. 2 anak aja kan itu kan. Ya kalau yang lebih kayak gitu, ya balik lagi kan larinya lagi ke tentang kemapanan kayak gitu kan.
Berarti kalau belum mapan nggak boleh ya? Ya nggak, bukan begitu kan. Larinya kan takdir manusia itu tidak ada yang mengetahui. Tapi setidaknya kita sudah menyiapkan takdir terbaik. Adapun nanti ternyata mereka kok tidak sesuai dengan kita harapkan, oh berarti takdirnya tidak seperti itu. Makanya kalau di Quran itu ada kalimatnya wal yakhshaladina taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim. Dan hendaknya orang-orang yang meninggalkan generasi selanjutnya itu punya kekhawatiran ketika mereka meninggalkan generasi selanjutnya itu dalam keadaan lemah, lemah etikanya, lemah Ekonomi. ekonominya, lemah agamanya kan itu. Ini dalam keadaan lemah kan itu. Ini kan yang perlu dihindari kan, ini sih kelemahannya kan. Nah, terutama dalam hal ini kalau zaman sekarang Pak, itu dalam hal ini adalah, dan ini nyata Pak, dalam hal ini adalah tentang kemapanan kan itu. Apakah mapan itu? Ya sama Pak. Sampai bahasanya jangan sampai kayak ini Pak, jangan sampai kayak kawan kami kan. Yang ngomong kayak gini, enak ya. Mangan, anu sing nyiapaken, makan ada yang nyiapin, duduk manis ada yang ngelayanin. Pengen hidup kayak gitu. Hati-hati ya kalau ngomong ya. Ya kan? Hati-hati. Duh, emangnya dia salah ucapan seperti itu? Hidup ada yang ngelayanin kan, kemana-mana ada yang mendampingi kan itu. Bener Pak, besok masuk rumah sakit. Ya bener Pak, makan ada yang nyiapin, Perawat. ada yang nyuapin, kemana-mana ada yang ngedampingi. Diinfus toh. Ya masalahnya ya saya mintanya kayak gitu. Lah yang kamu mintanya kan katanya pengen dilayani. Kalau sekedar dilayani, orang sekedar dilayani kan. Cuma lupa dia satu permintaannya. Selamat gitu loh Pak. Saya ingin dilayani dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Gitu. Dalam keadaan sehat walafiat. Cuma hanya dia pengennya, saya juga pengen cuma duduk manis kipas kan gitu. Makan datang sendiri kan gitu loh. Duduk manis kipas datang sendiri kan gitu. Bener Pak, jadi tukang sate akhirnya Pak. Duduk manis kipas gitu. Orang datang sendiri, ya bener Pak. Lah memang kadang doa itu terkabul itu ekspektasinya itu berbeda gitu. Iya, alamatnya beda. Alamatnya beda. Maksud saya nggak seperti ini, duduk manis kipas datang sendiri. Saya jadi tukang sate Pak. Nah, capek-capek ya kan. Ya duduk manis Pak, kipas ya nggak usah capek-capek kayak gitu malah. Nah, yang dimintakan kenapa sampai dibilanginya ketika ada pilihan, maka tentu pilihan Tuhanmu jauh lebih baik daripada apa yang kamu pilih. Karena lebih cenderungnya kita itu memilih yang terlihat saat ini. Dan yang akan datang masih hanya sekedar prasangka. Dan prasangkanya masih sering salah, Pak. Saya kan bahasanya setelah dipasrahkan baik yang pangeran gitu. Udah pasrin aja sama yang kuasa. Bahaya lagi gini mah Pak. Kayak saya itu mengawasi anak-anak ujian. Ya duduk aja, enggak diisi-isi kan itu soalnya. Kamu kenapa dulu? Waktu yang habis ini kan, masih belum diisi. Saya sudah pasrahkan Ustaz semuanya kepada Allah. Biarlah Allah yang akan menyelesaikannya. Tawakal tu ala Ya Allah. kayak begini. Kayak begini mah gak maju maju kayak begini. Dan ternyata benar Pak. Kejadian bentuk pasarnya itu terjadi ketika dikoreksi soalnya keliru Pak. Yang kudunya dapat nilai 6, dia kebalik nilai 9. Nah itu kan dibalas tawakalnya kan. Kan dipasrahkan semua sama nah, memang gue saking pasrahnya kayak gitu malah. Itu di lingkungan pesantren ya, anak-anak SMA 3 nggak usah terlalu begitu. Terus Ustadz mungkin dalam pasti ada tantangan ya kan ya, guru-guru bangsa kita itu. Ya apa ya, ketika melawan misalnya pemerintah kolonial, ketika melawan prasangka masyarakat gitu ya, ketika melakukan pembaharuan atau kembali ke ajaran gitu. Kira-kira bagaimana ya mereka berdialog sama Tuhannya gitu ya, berdialog dengan dirinya sendiri supaya akhirnya mereka tetap gitu.
kedewasaan spiritual sih sebenarnya Pak. Guru-guru bangsa kita itu pasti Iya, punya itu. kedewasaan spiritual kan. Bisa dikatakan apa eh, terletak pada tanpa pamrihnya kan begitu Pak. Kalau untuk tentang kenapa kok mereka demikian hebatnya kan? Karena urusan dengan manusia udah selesai, udah finish. Gitu loh kan. Bukan lagi mencari hal-hal yang berkaitan dengan manusia, tapi ini sebagai tugas sebagai pewaris para nabi. Ulama. Ulama kan itu. Ya namanya pewaris para nabi ya kan gak ada bedanya sama yang diwariskan gitu sifat-sifatnya. Saya nggak kebayang kalau mereka berhenti gitu Ustadz ya. Ya nggak sampai ke kita. Tapi kerennya lagi Pak, beliau-beliau itu kan bisa manajemen konflik ya. Nah contohnya itu ya Hashim. Ya Hashim itu kan pencetus pertama kali pendidikan formal. Berkelas dan berjenjang. Wah itu yang protes itu apanya anak kiai kok bikin sekolah londo bahasanya. Ya kan yang model kayak gitu sistem Belanda. Betul. Sistem Belanda seperti itu. Kalau sistem orang dulu kan gabrugan Pak. Liar bahasanya itu. Siapa aja diajarin, siapa aja boleh datang. Terus gabrugan lah, gedeprok bareng-bareng, nggak ngelihat gede, kecil gitu. Bisa enggak, yang penting gaji bareng kan itu. Ternyata sama beliau itu apa? Terus sama abahnya gimana? Ya abahnya malah mendukung. Karena faktornya apa? Ya emang nanti akan timbul zaman seperti ini. Pasti dari misalnya ulama atau kiai yang lain pasti ada omongan-omongan seperti ada itu. Kan akhirnya lama-lama bener pondok-pondok yang lain ikut sistem berkelas kayak gitu. Dulu kan nggak ada Pak. Semua sistem pondok itu sama, ikut kan itu. Karena bagaimanapun juga beliau memahami sejarah itu milik pemenang. Itu. Dan karena memang budayanya itu sudah mengakar erat di bangsa ini, akhirnya ya sisa-sisa dari sejarah itu masih tetap terabadikan di dalam sistem pendidikan kita kan. Sistem berkelas itu sampai sekarang akhirnya malah. Yang dulunya itu pondok itu menentang kan, malah sekarang paling banyak pendidikan ya pondok-pondok itu rata-rata punya sekolah. Saya pribadi misalnya Hadarus Syekh Hasyim Asy'ari tahu, Abdurrahman Wahid juga tahu. Nah, malah justru di Wahid Hasyimnya yang kurang mengetahui gitu. Literaturnya kelengkap di beliau. Karena beliau itu memang meninggalnya waktu muda ya. Belum mencapai usia 50 tahun, 42 tahun meninggalnya itu kalau nggak salah. Jadi kiprahnya itu yang terdengar adalah sebagai utusan dari ayahandanya. Kepanjangan tangan ayahandanya. Gitu. Untuk mengurusi seluruhnya kan. Waktu jadi menteri kamu 21 tahun. Betul. 21 masih muda kan. Zamannya anak sekarang kan kalau 21 tetap masih lagi sibuk-sibuk cari wifi tuh Pak. Sana kemari sana ke kafe. masih aktifnya cari wifi tuh. Pokoknya ada wifi nganggur aja udah. Jadi kalau Kementerian Agama itu banyak dipegang ya notabene orang-orang Nahdlatul Ulama, ya saya pertama memang Nahdlatul Ulama itu sama seperti Muhammadiyah juga punya saham yang sangat besar buat Republik Indonesia. Kedua ya Menteri Agama pertamanya ya termasuk orang Nahdlatul Ulama, apalagi kan kayak gitu. Kalau Muhammadiyah itu adalah modernitas dalam beragama, tapi kalau DNU itu kan menjaga tradisi beragama. Dua-duanya kan harus dijaga Pak. Iya. Ada yang mengajarkan modernitas dalam beragama, ada yang menjaga tradisi dalam beragama. Dua-duanya itu tidak boleh hilang. Kalau tradisi beragama itu menjadi karakter bangsa, sudah menjadi kultur bangsa kita gitu kan. Nah, sehingga itu akan menjadi acuan untuk generasi selanjutnya. Bahwasanya pendidikan seperti itu tidak pernah gagal gitu. Tidak pernah gagal. Nah sekarang sampai ada istilah, udah anaknya di pesantrenin aja. Dan ini Pak, yang agak kecolongan Pak. Jadi kalau memang kita punya niatan untuk memesantrenkan anak,
ini yang diberi niat dari orang tuanya dulu. Ada terlalu berharap terhadap anak itu harus keluar, harus jadi kiai. kiai. Pokoknya harus jadi kiai pokoknya makan. Minimal ustadz lah. Karena dorongan seperti itu, ketika ada anak yang gagal, yang disalahkan bukan anaknya, pesantrennya nantinya kan begitu sih. Nah, jadi ada lima hal yang memang tidak begitu diperhatikan kan itu. Karena memang pendidikan agama itu kan sakral sebenarnya Pak. Karena urusannya dunia akhirat ini malah. Kalau pendidikan umum kan sama sih dunia akhirat juga kan. Cuma kita lebih tertuju kalau spesialisasi daripada pendidikan agama itu adalah pesantren lah, katakan begitu. Kadang yang sering terjadi itu adalah saking senengnya atau saking kangennya sama anak ketika di pesantren, terus akhirnya pengen ketemu. Saking senengnya anak, saking senengnya orang tua kepada anaknya, itu maaf yang ngomong sampai terjadi pelanggaran di dalam aturannya. Jatah izin sekian hari molor kan itu loh kan. Nah, ini yang terjadi itu adalah karena orang tua itu kalah sama anak. Orang tua jangan kalah sama anak, Pak. Nanti kisahnya kayak ceritain Nabi Khidir itu, Pak. Yang apa? Perahu dibolongin. Bukan. Anak dibunuh itu. Oh, anak dibunuh. Anak dibunuh itu kan. Ya kan kalau itu kan di luar apa ya, di luar kemampuan kita ya. Betul. Cuma setidaknya itu sudah memberikan isyarat bahwasanya ketika orang tua itu kalah dengan anak, maka itu akan menjadi tanda-tanda kiamat. Ada di mananya kayak begini. Budak yang melahirkan majikannya. Oh iya. Ada lagi yang mengartikan yang namanya berbakti itu anak kepada orang tua, bukan orang tua kepada anak. Itu kan. Jangan dibalikkan itu kan. Nah, bagaimana bisa mendapatkan bakti ini? Ternyata awalnya itu adalah orang tua tidak boleh kalah sama anaknya. Ini dalam hal pendidikan ya Pak ya. Hal pendidikan. Pokoknya aturan begitu ya begitu. Beda dengan aturan yang lain Pak ya. Sekolah ya harus begitu ya begitu gitu loh. Kamu nggak ngejar PR? Iya saya dihukum. Ya syukurin kan ya kalau saya. Tambah lagi sini kan. Kalau Bapak dulu kan. Iya. Sabuk hijau itu Pak ya. merene sih merene. Sabuk hijau kan semua antum udah kayak begini kan. Waduh ini mah mau lari gimana kan itu. Biasanya kan ibu kan membela. Wah anak dimarahin lagi. Anak salah malah dibela kan ya. Gantian ibu dimarahin lagi. Nah ini kan menunjukkan bahwasanya ada batasan di mana seorang anak itu selalu dituruti dan ada batasan mana anak itu tidak perlu dituruti kan gitu. Dan ternyata ini ya Wahid Hasyim benar Pak atas didikannya ya Wahid Hasyim itu kan. Kalau terlalu memegang erat ya Hasyim Asy'ari itu kan. Pokoknya memang ngaji itu begini, pendidikan itu begini. Sama seperti guru-guru abah dulu itu kan. Enggak jadi sekolah Pak. Mungkin sampai saat ini bisa jadi NU itu nggak punya sekolah Pak. Penuh-penuh klasikal semua kan. Ya karena beliau memahami zaman itu. Maka ini kan kalau Sayyidina Umar, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman kita nggak ada jet-jet gitu kan. Ya anak kita. Ya cuma kan tinggal pengawasannya aja kan. Kan begitu sih. Apa aja yang perlu ditonton kan itu. Ya kalau pengen ditonton itu ya cukup channelnya Pak Faisal. Iya. Gitu. Albela Family. Channel itu aja kan ya. Nah, karena dunia anak-anak itu dunia bermain Pak. Kan kalau dunia bapak-bapak dunia bikin permainan Pak. Kalau bapak-bapak yang bikin permainan Pak. Kalau anak-anak yang bermain Pak. Kalau ibunya jadi permainkan. Ya. Perasaan dong dipermainkan.
Ya karena mungkin di dalam perkembangan pendidikan mungkin ya, dan terbentuknya adanya Gen Z dan mungkin Gen seterusnya, alpha Gen abis ini. alpha dan seterusnya. Ya mungkin berawalnya dari itu, Pak Guru, metode-metode Stephen ya, Oh, sidik jari. sidik jari yang menentukan karakter si anak, Pak Ustadz. Jadi kalau apa sih, saya juga lupa itu ya, ada beberapa karakter kalau kita di Stephen. Jadi memang ada beberapa karakter anak, ini anak nggak bisa dipaksakan gitu. Jadi kalau dia dilepas, malah daya tangkap belajarnya lebih bagus gitu. Ya mungkin itulah mungkin ya bentuknya gen-gen Z dan segala macam yang pada akhirnya di beberapa perusahaan pun di manajemen mereka itu mengeluhkan karena memang dari apa namanya, pengalaman dan lain-lain nggak kayak kita dulu. Malam ya waktunya belajar gitu. Nggak belajar ya tadi itu sabet inilah itulah gitu loh. Cuma kan dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, karena adanya karakter-karakter spesifikasinya dengan cara begitu ya, memang berpengaruh sih Pak Ustadz. Cuma untuk kedepannya ya tadi itu Saya itu ngomongin Stephen ya. Ada ayat Al-Quran yang ngebahas apa ya? Yang orang dibangkitkan lagi gitu Ustadz ya. Kami bangkit, kalau nggak salah itu ada terkait was-was jari gitu ya. Jadi itu dibenarkan dengan Stephen zaman sekarang juga bahwa semua sidik jari orang itu nggak ada yang sama. Seperti gigi juga, urutan gigi gitu ya. Jadi memang defaultnya, kalau kemarin itu defaultnya istri gitu ya. Jadi defaultnya Allah itu, waduh, sampai sekarang juga terbukti bahwa misalnya kepotong nih Om. Nanti tumbuh jaringan-jaringan yang baru, itu membentuk yang sebelumnya. Jadi akan terus sama. Jadi satu orang itu dari zaman dulu sampai sekarang, satu orang karakteristik sidik jari itu sama. Maksudnya ya beda-beda. Dan kalaupun kepotong karena main layangan gitu ya, misalnya, itu akan balik lagi. Jadi memang kodenya itu sama. bentuk lagi gitu ya. Kebentuk lagi dengan jaringan yang sama. Kalau di Jepang mungkin mainnya golongan darah. Jadi dikelompokkan kelas itu berdasarkan golongan darah. Jadi kayaknya ilmu modern justru kembali ke default. Dia itu diciptakannya golongan darah apa, terus tadi karakteristik ini apa. Nah, itu luar biasa sih. Buat saya itu agama juga sih. Buat saya itu kekuasaan Allah juga sih. Nah itu Pak, kan bahasanya ini Pak, kan kalau Nabi itu sampai tulang sulbi, ada yang namanya tulang sulbi kan. Dari situ dia hidup, dari situ dia diciptakan, dari situ dia akan dibangkitkan kan itu. Ternyata karakteristik itu udah terekam di, ya kalau di Lauhul Mahfuz udah jelas ya, dalam fisik kita Pak. Iya betul, kode-kode Itu itu. tidak bisa dibohongi kan. Makanya genetik kesolehan itu menular dan terwariskan Pak. Sama seperti genetik kejahatan juga menular dan terwariskan. Cuma nanti akan tergeser dengan genetik kebaikan. Nah ini nanti genetik jahatnya itu akan berubah menjadi baik. Sama ketika kebaikan yang tersia-sia, kayak joker kayak gini malah ya. Itu akan menjadi kejahatan. Jadi kebaikan yang tersia-sia itu akan menjadi sebuah kejahatan. Kejahatan yang tersia-sia akan menjadi sebuah kebaikan, Pak. Artinya kalau di situ tuh bisa dipahami sesuatu yang tidak diperhatikan itu akan berubah. Bisa berbalik ya. Bisa berbalik, Pak. Kebaikan yang tidak diperhatikan itu akan menjadi keburukan. Keburukan diperhatikan dalam kata-kata tidak untuk lebih banyak gitu loh Pak. Itu akan menjadi baik Pak itu. Terus ngeladeni wong kan malah senengaken wae ngomong gitu. Ya. Gak ada kesempatan akhirnya Pak ketika udah diperhatikan itu kan. Gak ada kesempatan untuk berkembang gitu loh. Ketika ada perhatian itu kan mengakibatkan perkembangan itu bisa terjadi. Maka kenapa kalau misalnya di dalam hal yang buruk Pak, dalam yang buruk ya, ini salah satunya kayak begini contohnya. Jika salah seorang kalian dicela dan dicaci maki dengan sesuatu yang tidak pernah
kalian lakukan, maka hendaknya kamu tidak perlu membalas dengan apa yang telah mereka lakukan dari menghujatnya itu kan. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada kamu dan mereka akan mendapatkan keburukannya. Lalu ditutup sama Nabi, wala tasubban ahada. Jangan pernah kalian mencaci maki seorang pun. Gitu. Ternyata berawal dari kata-kata lagi, Pak. Makanya kebanyakan TikTok itu kata-kata solih, Pak. Iya. Kata-kata hari ini. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Yang berangkat dari kata-kata ya, Pak. Maka kalau tidak perlu digubriskan gitu. Ini seperti digambarkannya itu kayak waktu itu ada penggambaran seperti ular yang terluka oleh gergaji. Lalu kemudian si ular tersebut malah melilit gergajinya. Yang ada malah ularnya mati. Malah makin parah. Dan gergajinya masih tetap kondisi seperti biasanya gitu. Artinya keburukan itu tidak perlu ditanggapi kan itu. Bahasanya itu kalau kami dapat itu adalah cukuplah sudah telinga ini mendengar keburukan, jangan sampai lisan ini menyampaikan keburukan yang kita dengar. Itu kan yang sulit sih. Makanya kenapa kan berangkatnya dari prasangka itu. Yang paling berat kan cerita di sini, dipindah ke sana. Dari sana dibawa ke sini. Sini bawa ke pohon bangga kan ya. Pindah ke Sukanto Security. Di Security pindah ke Baitul Makmur, Pak. Ke Baitul Makmur pindah ke sini, Pak. Jadi akhirnya orang itu mendapatkan riwayat cerita dari berbagai macam jalur ya kan. Tabayunnya udah susah kali itu. Nah, itu kan. Yang repotnya seperti itu, semakin banyak jalur ceritanya, maka semakin banyak versi. Akhirnya menjadi keburukan yang bervariasi. Dan jalan dari Nabi itu cuma satu, dan jangan pernah engkau balas dan jangan pernah engkau gubris. Kebaikan pasti akan mati dengan sendirinya. Tapi kita ladeni gitu loh, Pak. Itu akan menimbulkan varian baru, Pak. Varian keburukan yang baru nanti ceritanya, Pak. Karena yang repotnya kita kayak gitu, Pak. Kita itu memang manusia itu repot, Pak. Karena apa? Dititipi duit kurang, dititipi omongan lebih, Pak. Iya. Iya, Pak. Baru denger saya. Admin, dititipi duit kurang, admin. Lalu dititipi omongan tambah, Pak. Dan itu emang perempuan nggak laki-laki sama, itu setelan pabrik, Pak. Iya, setelan default. Udah setelan kalau itu malam. Kok ada orang nggak seperti itu? Wah, ini udah nggak setelan pabrik ini malah. Nabi itu nggak setelan pabrik itu, Pak. Maksudnya setelan pabrik ini tidak ada bakat untuk melakukan keburukan, gitu kan. Nah, kalau pendidikan kan salah satu apa katanya jendela dunia. Apa? Jendela dunia. Buku itu jendela dunia. Iya, dari pendidikan, dari baca segala macam kan. Kalau netizen Pak Guru tahu apa tuh? Pintunya dunia itu, Pak. Dunia. Saking lebarnya itu, ya tadi Pak Ustadz bilang tuh, segala sesuatu yang hal-hal keburukan itu warawiri. Wah, luar biasa itu. Variannya banyak, Pak. Varian rasanya juga, Pak. Jadi nggak hanya jendela, ini pintu, Pak. Pintunya dunia. Ya Pak Deden. Pak Deden udah senyum-senyum aja ya Pak Deden. Kita memang sama sekali menghindari pembahasan bola ya malam ini ya. Pak Deden nggak mau. Kita daripada senewen gitu ya. Lawan Jepang ini keleh gitu kan. Kembali ke sejarah, Ustaz. Kalau belajar dari Rasul ya. Kalau tadi bukan membandingkan ya. Maksudnya mau nanya sama Ustaz gitu. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari ke Kiai Wahid Hasyim, terus ke Kiai Abdurrahman Wahid, mungkin ada yang disiapkan. Aku titipkan lembaga ini, aku titipkan institusi ini, aku titipkan tradisi ini. Nah kalau Nabi sendiri, sepemahaman saya kan beliau tidak menunjuk khalifah, ya udah pasti gitu ya. Itu nggak akan kita terlalu bahas. Tapi untuk warisan sendiri, itu apakah Nabi apakah karena beliau Nabi jadi nggak pakai standar kita, atau masih ada unsur kayak kita mempersiapkan misalnya
harta yang akan diwarisi gitu. Heeh, Terkait juga misalnya mungkin tanah atau apa. heeh, Ada tanah apa Om yang kemarin yang tadi tanah Fadak. heeh. Saya baru dengar tuh. Iya, Kira-kira gimana? Itu tanah Fadak itu tanah warisan gitu Ustaz atau gimana? Oh, Landak apa? tanah Batak. Itu sebidang tanah yang masih dimiliki oleh Nabi. Tapi kembali lagi, Pak. Innal anbiya la yasudarroh wa dananir. Oh, nabi, para nabi itu tidak mewariskan dirham gitu, masih harta benda. Hmm. Adapun yang beliau wariskan itu akan menjadi bagian daripada umat. Habis ini dipegang sama Abu Bakar. Nah, Tanah Fadak itu digugat sama Fatimah, Anak beliau. nah beliau kan. Akhirnya sempat menuntut, oh itu milik ayah kami. Dan pada saat itu yang masih ada cuma Fatimah seorang kan. Karena saudara-saudarinya itu sudah meninggal duluan kan. Berarti kan waris mutlak malah ya. Yang masih ada, masih hidup satu-satunya kan itu. Ternyata Abu Bakar punya tendensi lain. Itu tadi Pak, tendensinya. Para nabi tidak meninggalkan harta Warisan. benda. Adapun yang mereka tinggalkan itu akan menjadi bagian daripada umat. Artinya sudah menjadi untuk kemaslahatan umatnya kan itu. Akhirnya Fatimah mau menerima. Karena dari hadis itu. Nah, mengenai warisan Nabi yang terbesar itu kan ideologis, Pak. Nah, ideologinya itu kan anak ideologi Nabi kan banyak, Pak. Mewariskan daripada sifat-sifat dan karakter-karakternya. Kader-kadernya. Nah, itu udah ada kan. Makanya kenapa terlalu sempurna untuk diceritakan kan Nabi kan. Dan terlalu sempurna untuk dimiliki oleh seseorang. Gitu kan. Maka dibagikan sifat karakternya itu kan dari semua sahabat itu kan. Semuanya terbagikan dengan baik gitu. Sesuai karakternya mereka masing-masing kan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agar kesempurnaan Nabi itu tidak terbagi oleh seseorang saja, betul. Nah, itu kan bentuk mujizat, Pak. Betul. Kesempurnaan Nabi itu bentuk mujizat. Ya, ayah yang baik, panglima yang baik, pemimpin negara yang baik, teman yang baik, musuh yang baik juga, Pak. Ya. Nah, tapi musuh yang baik kan Nabi itu musuh terbaik itu kan. Nah, itu kan semuanya ada pada Nabi semua kan. Nah, karena memang tuntutannya itu bagaimana biar ya Nabi kan belum sempurna sih gitu, Pak. Dan ini kesempurnaan ini tidak terbagikan oleh yang lainnya karena ini bagian dari mujizatnya Nabi kan. Mujizat itu nggak bisa terbagi, Pak. Bagian Nabi Musa ya ular ya kan. Nabi Muhammad ya jangan ular lah. Nah, sedangkan kalau misalnya yang diwariskan oleh beliau-beliau itu kan, beliau-beliau itu dari para guru-guru bangsa itu ternyata yang beliau wariskan adalah kecintaan terhadap pengetahuan. Itu dasarnya, Pak. Kecintaan terhadap pengetahuan. Meskipun dengan berlimpahnya kekayaan yang beliau miliki, itu tetap tidak beliau perlihatkan di putra-putri beliau. Yang beliau perlihatkan itu kehebatan pengetahuan, bukan kehebatan harta benda. Didikannya sukses, Pak. Makanya ada istilah itu kalau Gus Dur itu apa? Terima kasih. Saya terima, lalu kasih. Gak usah dibalikin, disebarin saya lagi. Terima kasih itu seperti itu Pak kalau versi Gus. Saya terima, lalu kasih. Gara-garanya itu yang ceritakan kalau nggak salah itu Profesor Mahfud MD itu. Waktu pas ceritanya Pak. Anak ideologis Gus Dur juga tuh. Gus Dur juga itu kan Profesor Mahfud MD itu kan pernah ditawari menteri ya Pak. Saya nggak punya pengalaman jadi menteri. Ini jawab sama Gus Dur itu kan. Saya nggak pengalaman jadi presiden. Nah, kamu nggak punya pengalaman jadi menteri pertahanan, Pak. Nggak punya pengalaman militer loh kan. Jadi menteri pertahanan. Jawabannya, mau saya nggak punya pengalaman jadi presiden. Udah kamu ikutin aja kan. Ya hasil ideologinya kan begitu, Pak. Hasil ideologinya anak ideologi Gus Dur kan salah satunya Profesor Mahfud MD itu. Nah, kerennya itu adalah beliau menampakkan kehebatan pengetahuan gitu. Anaknya dicekokin buku terus kan gitu loh. Ya kalau dibilang kekayaan melimpah ya melimpah, Pak. Untuk sekelasnya beliau sebagai pejabat negara kan.
Tapi kan yang diperlihatkan itu adalah kehebatan pengetahuan kan, kelebihan daripada pengetahuan kan. Itu yang diperkenalkan itu. Nah, kenapa kalau Nabi itu sampai ada 3, alimu auladakum, ajarilah anak-anak kalian, pertama hubban Nabi, ya kan, kecintaan kepada Nabi. Yang kedua hubbu ahli baiti. Nah, dan ketiganya adalah hubbul Quran, ya kan, menunjukkan cinta Qurannya kan. Di mana ini bukan tukang ngaji, ya nggak begitu bang. Hubbul Quran itu artinya mengaplikasikan yang ada di Quran itu di dalam kehidupan sehari-hari. Pengaplikasiannya kan itu kayaknya sulit pak. Kalau sekedar hanya kita tahu itu Quran, ya udah itu mudah itu. Tapi kalau untuk mengaplikasikannya kan butuh kebesaran hati loh pak. Butuh kebesaran hati kan. Tidak hanya melulu cerita surga neraka kan itu. Surga itu kita yang menciptakan, neraka itu kita yang menciptakan, dalam tanda kutip kan. Betul, sepakat saya. Nah, itu maksudnya menciptakan amalnya kan itu, bukan surganya, tapi menciptakan penyebab dari berhaknya kita ke surga dan berhaknya kita ke neraka. Kita yang menciptakan amalnya. Itu kan pengenalan orang dulu itu kenapa bisa hebat-hebat dan itu karena yang disampaikan itu, yang diajarkan itu adalah yang ditampakkan kepada mereka itu kehebatan pengetahuan. Entah itu intinya ilmu aja gitu loh Pak. Entah itu ilmu nggak mengkotomi ilmu umum, ilmu agama enggak semua ya. Kalau mau ilmu ya beda sih kurang apa Pak? Bahasa emang ngobrol sama abahnya pakai bahasa Belanda. Abahnya ngobrol pakai bahasa Arab. Abahnya bicara pakai bahasa Arab, dibalas ya pakai bahasa Belanda. Jadi ya Hasim ya saking pahamnya bahasa Belanda juga kan. Nah, ini kan menunjukkan tidak antipati terhadap budayanya bangsa lain dengan tetap berpegang kepada budaya sendiri gitu. Kalau Mas Giri ngomong sama anaknya pakai bahasa apa? Bahasa Kudus apa bahasa Kolbu? Ini Pak, berkaitan dengan ini ada cerita Pak. Ya. Nah, akar sejarah Pak ini Pak. Pak Robert, putra-putranya, itu seharusnya diajak percakapan pakai bahasa Sunda Pak. Itu bahasa ibu Pak. Tuh. Itu kan. Papanya harus ngomong Cilegon kan, harus ngomong Tangkil. Nah itu. Kita itu letter A, bukan letter B. Iya. Kalau pemutakin ya letter B Pak. Itu tuh letter A, ya kan? Letter A loh, letter A jaseng ya kan. Itu jaseng untuk bagian utara Pak ya kan. Bagian ke selatan ya Sunda. India kan itu kan. udah bagian ke selatan kalau itu Daria. Nah, artinya dari situ kan tidak melepas dari akar leluhurnya. Nah, makanya saya bilang, iya, kunci beber letter A, ngomong letter B, terus ini udah keluar dari budaya asli orang kita ini. Keluar dari rel. Itu budaya orang kita. Gue perasaan saya mah bahasa Indonesia bisa deh, bisa sendiri. Gue bisa pakai bahasa prokem atau bahasa yang baik dan benar sesuai dengan aturan kamus bahasa Indonesia kan gitu. Nah, yang sulit itu kan ketika kita tuh mempertahankan kelokalan kita. Sampai di sini lokal tak gentar kan. Itu. Kayak kalau istilahnya kalau orang-orang kita itu loh Pak, saya ajarinnya itu udah ngomong bahasa Jawa aja. Sebagai wujud kita itu punya tradisi leluhur gitu loh. Ada bahasa leluhur kita yang telah dipakai banyak generasi. Ini jangan sampai hilang. Bisa-bisa nanti pengguna bahasa itu menjadi musnah Pak. Betul. Menjadi punah gitu loh kan. Sebab tidak ada lagi yang mempercakapkan. Betul. Dan itu banyak kan setiap tahun itu banyak bahasa yang punah di dunia. Itu sekitar 8 sampai 10 bahasa punah. Nah, itu sebenarnya kembalinya kepada ada istilah hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagai iman itu salah satunya itu kita memegang teguh terhadap kultur budaya di mana kita lahir gitu. Kalau mutakin kau pakainya letter B ya wajar, Jakarta punya kan. Walaupun bukan orang Jaksel Pak. Saya mati-matian malah pengen bahasa sini gitu. Karena orang-orang mungkin di kota-kota besar itu nggak punya akar gitu.
Iya, Betawi juga banyak yang salah di sinetron itu. Kayak gua agak bisa, kagak bisa itu ya bisa gitu. Kalau bisa itu ular. Jadi kadang di sinetron itu semuanya dieein, padahal mah enggak. A juga Betawi juga. Iya kagak. Padahal mah biasa aja, kagak ngapa-ngapa, bukan kagak ngapain-ngapain. Biasalah. Kids zaman now. Tapi kalau misalnya kita mewariskan sesuatu itu kan yang sesuai sama zamannya gitu. Kalau misalnya yang kita koleksi sekarang ini misalnya Vespa aja yang dibanyakin gitu Ustaz. Itu kira-kira Vespa itu apakah nanti akan bisa dipakai gitu? Kira-kira gimana? Itu berbakti kepada orang tua, Pak. Ya kan Orang, kalau misalkan Vespa, nanti kan zamannya mobil listrik gitu ya. Ini yang dipupuk itu malah Vespa gitu. itu sebagai wujud berbakti kepada orang tua. Oh, rawatlah Vespa ini. Iya kan. Muliakan orang tua, Pak. Wih, Anggur merah berarti. Masih penasaran sama Pak Deden tadi. iya. Pak Deden. Bisa kepikiran nanyain tanah padak tuh memang tadi mau ada pembagian, nggak taunya tanah padak nggak jadi apa gimana Pak Deden? Atau tanah makam nih. Wih, SH. heeh. Itu bahasan tanah pada waktu itu bahasannya Sunisia itu. Hmm. Bahasan materinya itu adalah awal mulanya itu berasal dari tanah pada. Ya benar tadi kata Fatimah mempertanyakan. Iya. Jawab sama Abu Bakar itu tadi. Cuman kalau yang dulu 2012 itu saya dapat materi lagi itu Fatimah mencontohkan Nabi dan kalau nggak salah yang bahwa itu turun ke anaknya. Oh, itu turun ke anaknya. Pokoknya Pak, intinya Mas di 2012 itu gara-gara itu akhirnya tuh Indonesia tuh yang pendukung Ali apa fanatik banget kan Iya. Syiah gitu. Nah, ini yang sulit itu. Cuma saya juga pas teliti ya kadang dapat literatur dari website itu pun mereka lebih ke jawabannya nggak tegas Pak, lebih ke ngadep ke depan aja gitu, jangan bahas ke belakang jawabannya, karena apa namanya kelanjutannya itu adalah sampai ke meneliti turunan Nabi dan matinya kurang dari Iya, benar. 10 generasi itu. Betul. Memang ada kaitannya dengan fitnah pertama, fitnah kedua mungkin Ustaz ya. Saya juga kebukanya pas kuliah, dulu mata kuliahnya studi pemikiran Islam. Alhamdulillah saya dapat A gitu ya. Tapi alhamdulillah Pak Fahrudin itu, Dr. Fahrudin itu menjelaskannya sangat enteng gitu. Gitu. Jadi ada prasangka dan seterusnya. Gitu. Bukan, itu UIN Kalijaga ini. Ini UNJ. Jakarta. Tapi Bapak nggak sampai ngebahas tanah padak itu tadi? Enggak ya. Berarti A-nya diragukan Pak. Iya. Saya ke ya? Iya, saya ke fitnah 1, fitnah 2, Pak. Kurang berarti. Kurang. Iya, Deden berarti udah A+. Enggak, tadinya nggak punya pemikiran ini Pak Deden sampai nanya tanah padak itu emang apakah tadinya ada pembagian warisan pas bela Deden, oh itu tanah padak Den, kamu mah nggak dapet gitu. Bukan Deden. Karena ada kayak gini dulu. Dulu lucuannya dulu. Masa warisan naik? Karena kan Abu Bakar tua. Nah, itu bisa sebagai gali lagi. Tempat juga sih juga. Nah kalau dari tadi pemahaman Ustaz kan ngasih pemahaman bahwa Siti Fatimahnya nerima gitu Ustaz. Tapi mungkin di literatur atau diskusi yang lainnya sebenarnya mungkin ada penerimaan yang nggak sepenuhnya atau bagaimana. Ada kayak gitu. Betul, dan saya yakin sih sebenarnya waktu zaman Sayyidina Ali pun nggak ada tuh namanya Syiah gitu ya. Nggak mungkin Sayyidina Ali bikin pasukan pendukungnya sendiri, karena kan pemahaman saya itu Syiah itu pendukung Ali. Relawan Ali bin Abi Thalib. Iya. Nah mungkin kalau di Nahdlatul Ulama mah pengennya ya kita mengakui empat-empatnya gitu. Empat-empatnya itu kolaborasi kan kembali ke pendidikan agama Islam waktu SD. Iya. Ya empat-empatnya aman sih Ustadz di sekolah-sekolah negeri gitu ya. Nah, cuma memang pas udah kuliah ya bukan kita jadi pusing, enggak, cuman oh ternyata ada Khawarij. Mungkin pembagian besarnya setahu saya ya Sunni, ya Syiah, terus Khawarij. Sampai ekstrimnya itu ada perdebatan Qatar sama Adnan. Itu sampai ini membandingkan Aisyah dengan Fatimah, sampai ada hadisnya
kata Nabi, barang siapa yang menyakiti Fatimah sama dengan Menyakiti aku. Nah, karena si Syekh Adam itu dia mengungkapkan bahwa lebih mulia Siti Fatimah ketimbang Siti Aisyah. Nah, dari Qatar ini, Syekh Qatar itu lebih mulia Siti Aisyah. Oh itu sampai itu, tapi itu maksudnya ini ya. Sebenarnya tinjauannya kan gini Pak. Kalau ada kalimat apa, Fatimah adalah bagianku. Barang siapa yang menyakiti Fatimah, Sama dengan maka menyakiti itu aku. sama dengan menyakitiku. Berarti Fatimah lebih mulia. Ada lagi Pak, satu lagi. Siti Aisyah bilang kayak gini. Siapa yang paling engkau cintai? Jangan dia kayak gitu jawabnya. Ayahmu. Dari laki-laki, ayahmu. Kalau dari perempuan, kamu. Antara mulia sampai dicintai, kira-kira lebih baik mana? Gitu loh nanti kan. Nah, otomatis kalau sudah kalimatnya itu adalah baik, tidak perlu membandingkan mana yang lebih baik. Betul. Yang namanya pembandingan itu buruk dan baik gitu loh. Mana buruk, mana baik, baru kita bisa membandingkan. Tapi kalau ini baik, mana lebih baik? Tentu yang lainnya nggak terima Pak. Itu loh kan. Itu sesuatu yang positif. Kalau di dalam kaidah itu sesuatu sesuatu yang positif itu tidak perlu mencari perbandingan lagi. Karena tidak ada unsur maksiatnya gitu loh Pak. Nah, kalau sudah semuanya taat Pak, Fatimah adalah bagian dariku lah. Siti Aisyah orang yang aku cintai kan. Nah kan sama-sama baik ya Pak. Masa sih Nabi nggak mencintai putrinya? Ya masa iya kan gitu loh kan. Nah kan antara cinta ayah kepada anak tentu beda dengan cinta suami kepada istri gitu loh kan. Ini kan arahnya tuh kan tidak sama. Yang satu karena cinta secara biologis gitu kan, orang tua ke anak kan gitu. Kalau untuk ke Aisyah itu cintanya itu bukan cinta biologis tapi lebih kepada urusan hati gitu kan, perasaan gitu. Dan juga ini benar Pak, maka ketika terjadi hadis tersebut itu sempat polemik gitu Pak. Benar polemiknya panjang itu kan, tuntutannya itu sampai dikait-kaitan dengan Syiah dan seperti ini dan seterusnya kan. Ya sudah masanya gitu Pak. Sampai akhirnya kan pada abad ketiga itu kan ada namanya Abul Hasan Asy'ari itu. Ada yang mengatakan lagi ya Abul Hasan Asy'ari itu membuat istilah baru yang memang masih relevan sih, aswaja. Kalau kita artikan kan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Tapi kan kalau saya mengartikan aswaja, asal yang wajar-wajar yang wajar-wajar saja Pak. Aswaja, asal yang wajar-wajar saja. Ya normalnya orang lah, kan kulturnya kan berbeda sih Pak ya. Kulturnya berbeda. Ini juga menentukan terhadap hukum yang berbeda pula. Tentu kita tidak bisa membandingkan antara cinta ayah kepada putrinya dengan cinta suami kepada istrinya. Itu dua cinta yang berbeda maknanya kan. Bisa jadi kalau yang cinta ayah kepada anaknya itu akan memenuhi apa yang dia inginkan, ya kan? Menuruti apa yang dia inginkan dari si anak gitu loh. Kalau cinta suami kepada istri berusaha untuk menjaga perasaannya, lebih kepada pengorbanan bagaimana perasaannya itu tetap nyaman. Itu kan berat lah. Jangan sampai ditinggal ketika lagi Sayang-sayangnya. Tektokannya cepet nih saya. Iya. Ternyata Pak Deden diam-diam luar biasa. Dia menganyutkan. Masalahnya Pak kalau di kampus hukum mah, jadi si dosen mah ini cuma kayak mancing-mancing doang, nggak ada apa ujungnya mah nggak jelas itu Pak. musuhnya memang nggak jelas. Karena kan udah lebih ke hukum kan. Hanya Mancing-mancing aja. kisi-kisi aja gitu ya yang dikasih ya. Ya makanya kan dua pengacara ketemu bukan yang benar yang A yang B, tapi bisa jadi ada yang C gitu. Namanya Sampai hukum. ada waktu di kelas tuh kan ya, ada kelompok A kelompok B nih. Ini satu kelompok dia keluar
intinya bahwa apa namanya meninggal sampai dipanggil dia di kelas gitu. Masing-masing cari argumen. Betul, betul, betul. Bagus sih. Masing-masing cari argumen. Cuman endingnya masih dosen juga enggak apa menimbulkan Enggak apa. provokasi enggak ya. Nanti ada provokasi tambahan lagi, Pak. Siapa yang dipanggil? Siti Fatimah. Kenapa kok nggak Aisyah? Ya karena Aisyah yang mangku Nabi. Ngapain dipanggil? Udah ada di situ kan ya? udah di situ. Oh iya. Sesuatu yang sudah apa? Orang yang sudah hadir ngapain dipanggil-panggil? Iya. Yang dipanggil itu yang nggak ada, Pak. Karena siapa yang dipanggil? Siti Fatimah. Lalu Siti Aisyah nggak dipanggil. Nah, kayak yang mangku Nabi siapa? Tentu yang mangku itu lebih baik daripada yang dipanggil. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya itu kan kalau kita apa namanya diteruskan kan menjadi seperti seakan-akan mencela keluarga Nabi. Itu sangat Satu kita sisi kalau hindari. pendukung Aisyah itu nanti mencela Siti Fatimah juga itu nggak Nggak baik. boleh. Pendukung Aisyah mencela Fatimah, pendukung Fatimah mencela Aisyah juga nggak baik kan. Bagaimanapun juga ini istri, ini anak gitu loh kan. Masuk dalam rumah tangga Nabi kan gitu loh kan. Kalau kita itu sampai mengutik-utik mereka, itu sama dengan nanti akan menimbulkan pencelaan yang tidak berdasar. Bisa jadi salah satunya, mungkin dua-duanya kan. Ini kan perlu dihindari, Pak. Kalau saya kebayang situasinya ya. Kalau hari ini mah istilahnya kita udah punya guru, udah punya ulama, udah punya sanad gitu Ustaz. Ya kalau waktu zaman itu kebayang ya betapa mohon maaf ya, mungkin apa ya, huru haranya, terus kabar saling apa itu sangat buat saya sih mengerikan di kondisi yang seperti itu. Sangat mengerikan sekali, Pak. Bahkan jenazah Nabi itu dikuburkan setelah 3 hari kewafatannya. Karena sibuk mencari siapa penggantinya. Betul. Makanya kalau sudah agama itu dibawa ke ranah politik itu jadinya pertumpahan darah. Nabi belum dikubur, kita udah ngomongin, bukan kita ya, maksudnya ya umat Islam udah ngomongin kekuasaan berarti gitu Ustaz. Itu kan. Tapi santai aja, Pak. Ada kalimatnya kayak gini, inna umati la tajam fidolalah. Umatku itu tidak akan pernah bersepakat di dalam kesesatan. Artinya kalau salah itu nggak bareng-bareng, Pak. Sebagian aja. Dan salahnya pun ada juga yang membenarkan gitu loh kan. Jadi kubu yang membenarkan ada, kubu yang menyalahkan ada, yang menyalahkan lalu dibenarkan ada, yang dibenarkan lalu disalahkan juga ada. Jadi nggak pernah kompak gitu kok. Ini salah mutlak, nah, kan? Ini benar mutlak gitu kan. Enggak, semua itu ada pendukungnya masing-masing, Pak. Tapi kalau yang haram mah sepakat gitu. Sepakat kalau haram malah. Itu haram ya sepakat kan itu. Seperti keharaman dalam melecehkan keluarga Nabi itu sepakat, Pak. Meleceh keluarga Nabi itu tidak boleh dilecehkan. Ahli bait dalam hal ini kan. Itu sanak famili Nabi tidak boleh dilecehkan. Nah, ini kan ini sepakat, Pak. Nah, cuma nanti oknumnya siapa? Nah, carilah oknum kan, Pak, nantinya. Secara keseluruhannya, iya kami sepakat. Cuma kan oknum-oknum ini. Nah, itu kan. Akhirnya di kambing hitam. Padahal kambing hitam nggak punya salah apa-apa di bawah-bawah gitu kan. Salah saya apa? Nah, itu pertanyaan Pak Deden yang tadi udah disimpan berapa lama itu? Iya. Baru dikeluarkan malam ini. 12 tahun. 12 tahun Pak Deden baru dapat pencerahan. Selama ini dia tidur nggak tenang, Pak. Iya. Selama ini dia tidur. Gerobak itu nggak lempeng, Pak. Saya sebelum ngobrol ya, kan kakak juga dia pesantren. Kan itu juga. Mana kalau itu maka nggak mau bahas itu dan dia itu. Padahal kalau apa istilahnya saya nanya bapak kita nanya pasti ke kakak terus tuh. Ada pada itu proses nggak mau bahas itu. Nggak mau bahas. Cuma masuk suaranya Pak Deden. Kurang ada. Saya nanyain kita dijawab, nanyain masalah apa kayak lebaran gitu, apa. Tapi Pak Deden ikut di SH apa sarjana hukum udah sampai lulus ya? Salah berarti Pak. Pindah harusnya ke SAG Pak. Begitu dapat begitu yang penasaran jangan dilanjutkan Pak hukumnya. Tapi dia banyak main vlog dong dia. Kasihan Pak 12 tahun baru dapat jawaban coba.
luar biasa. Mau kuliah lagi Pak Deden? Sampai kalau saya apa Esa? Wah ini mah Esanya itu sarjana huru hara. Ya kan emang benar pada itu terjadi huru hara itu kan. Tapi ada hikmahnya. Iya. Itu terus saya Temu istri. bikin kajian agama. Iya. Kajiannya aja kajian akhir zaman. Orang mau denger gitu. Gara-gara itu tuh denger gitu. Anu. Alhamdulillah. Ada istri akhir zaman. Saya sama. Ini kajian akhir zaman. Alhamdulillah Pak Deden bisa ada di sini kan ya. Jadi Iya. pertanyaan selama 12 tahun itu terjawabkan ya. Anda perhatian sekali Anda sepertinya. Perhatian Pak. Ya takutnya nanti ada teman-teman yang di rumah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum ketemu bisa Komen. komen ya. Heeh. Minta pembahasan apa insya Allah nanti Iya. dibahas ya Pak Ustadz. Ya benar. Gitu. Jadi kasihan 12 tahun Deden. Kirain ujung-ujungnya tanah kuburan. Ternyata bukan, beneran Itu baru ada. beberapa Saya kirain minggu tanah kuburan gitu di loh. Sambirangon, Sambirata. Karena memang pembahasannya pas lagi mungkin ya. Gak apa-apa deh nanti juga kalau ada pertanyaan yang masih mengganjal yang belum ditemukan. Gak usah nunggu pembahasan yang pas deh. Tanyakan aja. Heeh. Nanti kita yang belok nanti ikutin. Kasihan Pak, 12 tahun semua Deden baru nemu jawaban. Malam ini baru bisa tidur tenang. Tidur pastinya. Iya. Saya juga sama sih Pak, yang masalah naik ranjang itu, Itu udah kebaca, udah masih dibahas itu mah. Bapak tuh dari kemarin-kemarin Naik udah turun nyiapin ranjang. kan. Iya. Naik ranjang. Iya. Cuman yang penting thumbnailnya jangan macam-macam. Thumbnail YouTube-nya jangan macam-macam. Luar biasa. Udah nggak apa-apa, Pak. Dilanjut aja. Udah digelar SA ya mau ini masih ada kesempatan untuk SAG. Waktu itu spesialisasinya pengacara, apa hakim atau apa? Kalau itu Profesi ya? kalau kayak pengacara mah mengambil ini aja. Profesi, lisensi profesi gitu. Tapi nggak ada penjurusan ini ke hakim, ke jaksa, ke pengacara. Jadi apa waktu itu penjurusannya? Pidana. Kalau di hukum itu termasuk Oh, pidana perdata ya. Hmm. Itu sebelah lulusan LC nggak ditanya. Perasaan Cikirut cuma ada SD. LC. bukan lulusan Cairo, bukan ya, lulusan Cikrut. Tapi ini sepakat sama contoh yang tadi dipakai sama Ustadz juga. Kalau dalam kebaikan umatku pasti berbeda pendapat, kecuali dalam keburukan. Sama kayak waktu kuliah, cewek cantik itu subjektif. Oh iya. Ya, tapi kalau cewek ale, semuanya sama. Jadi cakep itu subjektif, jelek itu mutlak. Gitu. Nah itu, kalau lanang-lanang ngumpul kuliah kayak gitu biasanya. Oh sih, enggak, bapak enggak ya? Nggak apa-apa kalau Pak Guru ada yang begitu-begitu wajar dia. Masih satu jurusan. Sejarah. Jadi sejarahnya kan tadi itu ya. Zaman kuliah itu perbandingannya. Lihat cewek. Masih masuk sejarah-sejarah juga sebenarnya. Cewek itu kalau misalnya lagi nggak pakai kacamata, tapi kalau yang cantik itu gak usah pakai kacamata. Oh, gitu. Jadi dari jauh udah tahu namanya, jurusan udah. Jadi dari jauh tuh. Jadi kelemahan ini tuh bisa kalah sama giroh semangat. Kalau dulu itu cantik itu tergantung takdirnya Pak ya. Kalau sekarang cantik itu tergantung perawatannya. Iya sih. Kalau dulu tuh memang keterhati alam-alam ya. Kalau orang dulu kan nggak begitu sih. Kalau sekarang nggak bisa. Dengan takdir itu bisa dirubah dengan perawatan. Tergantung susuk yang ditanam. Tergantung kepedulian suami. Ya. Oke. Terima kasih Ustadz atas bimbingan dan perawatan lah terhadap pikiran-pikiran kami yang agak-agak nakal garis miring kebelingir ini. Jadi mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan semakin sehat. Terus mudah-mudahan semakin lapang hati dan pikiran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.